kembali lagi dengan kita di Healthy Talk Podcast. Aku Nisa. Dan aku Nadira. Nah, Nat nih, kan mulai masuk nih dalam podcast kita kali ini. Nih, aku mau bicara kalau aku tadi pagi nih baru banget scroll nih dan ketemu suatu video food vlogger yang ketemu di satu titik di Indonesia yang menemu dengan anak-anak hingga remaja yang sedang berkumpul dan itu sedang melakukan ngelem, Nat. Kamu tahu gak sih ngelem itu apa, Nat? Ngelem ya. Aku pernah sempat dengar sih kalau ngelem itu. Tapi ngelem itu termasuk nabza kah? Nah, untuk kamu nih menambah wawasanmu sama teman-teman lain ya, mungkin kita langsung aja masuk ke podcast kita kali ini yang membawakan tentang selidik nabza, tenang atau ketergantungan. Oke, dan kita di sini nggak sendiri ya, Nis. Betul banget nih. Kita di sini sudah bersama Kak Bashir. Halo Kak Bashir. Halo. Halo. Oke, jadi Kak Bashir ini salah satu anggota dari BNN Provinsi Jawa Timur. Timur. Ya. Oke. Ini sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukan Kak Bashir. Lu nggak sibuk kok. Masih Iya. menempatkan Hadir Hadir. di podcast kita kali ini, Kak Ya, Bashir. Sama-sama juga. Kita Iya. juga diberikan kesempatan untuk bisa bincang-bincang Oh. mengenai nabza. Senang juga berarti Iya. ya, Nat. Oke, tadi kan Nisa udah menyinggung perihal ngelem gitu ya. Terus sebetulnya itu ngelem itu juga termasuk narkotika, nafsanya atau bagaimana sih Kak sebetulnya? Untuk kasus ngelem sendiri ya, ngelem sendiri itu sebuah kegiatan sebetulnya. Itu menyalahgunakan zat, tapi sebetulnya ngelem itu bukan, lem sendiri itu bukan bagian daripada nabza ya. Oh, oke. Ya kan sebetulnya lem itu kan untuk apa ya? Untuk bahan bangunan atau untuk zat yang lain gitu, bukan untuk dikonsumsi ya. Tapi perilakunya itu ya, Kak. Nah, penyalahgunaan perilaku ya, penyalahgunaan bahan. Iya. Ya. Tapi kalau ngomong masalah nabza sendiri, nggak hanya ngelem loh. Nah, bisa dijelasin Nah. mungkin nih, Kak, apa itu nabza gitu, Kak? Ya, kita bicara dengan nabza atau orang-orang bilang nabza atau narkoba itu sebetulnya sama, merupakan sebuah singkatan yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Ya, kalau za-nya itu zat adiktif. Kalau di BNN sendiri kita lebih spesifik ke narkotikanya ya. Ya, tapi tidak lepas kemungkinan kalau di rehabilitasinya biasanya ada yang orang-orang yang ketergantungan yang bukan narkotika masih bisa direhabilitasi. Kalau beberapa kasus yang ada di Indonesia sendiri, tahu kan misalkan yang truk di Tangerang itu yang sampai nabrak beberapa Oh iya. sepeda Kemarin. motor, ya Iya. ternyata Di bawah penyalah- pengaruh ya. pengaruh daripada sabu. Lah sabu itu masuk ke dalam narkotika. Oh iya. Ya. Jadi kita sedikit bahas tentang narkotika ya. Oke, Iya, siap. boleh, Kak. Ya, kalau di BNN sendiri kita basicnya ke narkotikanya, jadi kita tidak masalah psikotropika maupun bahan adiktif. Nah, sebetulnya narkotika itu diperbolehkan apa enggak sih? Ayo, diperbolehkan apa enggak? Boleh kalau digunakan secara aslinya, kan itu narkotika sendiri itu kan emang penyalahgunaan nih ya, emang masuk kasus kita itu kan, Kak, ya. Kalau emang bahan aslinya itu kan kadang ada yang dibuat-buat pengobatan, penelitian. Nah, itu yang menjadi permasalahan itu kan penyalahgunaan itu ya, Kak, ya. Ya, benar. Jadi sebetulnya narkotika itu diperbolehkan, tetapi diatur oleh undang-undang. Oh. Ya, kita sepakat bahwasanya yang tidak diperbolehkan adalah penyalahgunaannya. Oh, iya. Oh, oke. Oke ya. Jadi narkotika di undang-undang itu ada di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika. Ya, narkotika sendiri dibagi menjadi 3 bagian, Pak. Ya, ada klasifikasinya. Jadi yang diperbolehkan itu seperti apa itu sudah diklarifikasikan ya. Jadi golongan pertama itu hanya untuk riset atau ilmu pengetahuan. Iya. Dan yang boleh itu menggunakannya seperti Kementerian Kesehatan. Di sana ada BNN, ada kepolisian. Tidak boleh lembaga lain untuk meriset. Oh, Ya, iya. entah itu lembaga swadaya masyarakat maupun mungkin ya yang laboratorium swasta, laboratorium yang tidak memiliki Izin. izin dari pemerintah ya Iya. untuk meriset narkotika. Karena apa? Ketergantungannya tinggi. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti sabu, ya, sabu, terus ganja, ada ekstasi, opium, kokain dan lain-lain.
hanya untuk riset. Ya, Padahal itu gak asing ya nanti ya di telinga kita sama penyalahgunaan Betul. semua itu. itu. Tetap saja yang tidak diperbolehkan adalah penyalahgunaannya, entah itu dibuat untuk pengobatan maupun dibuat untuk terapi dan lain-lain masih belum boleh. Ya, karena narkotika golongan 1 memang diatur untuk riset. Nah, beda lagi dengan narkotika golongan 2 dan juga narkotika golongan 3. Perbedaannya hanya di tingkat kecanduannya. Oleh karena itu narkotika golongan 2 boleh digunakan untuk pengobatan, asal tidak dibolehkan untuk terapi ya. Ya, Iya. pengobatan tapi yang membutuhkan narkotika golongan 2. Jadi tidak semuanya orang akan diberikan obat narkotika golongan 2. Iya. Contohnya apa? Narkotika golongan 2 itu seperti morfin atau Bahan bius. ya. Iya. Jadi kalau orang yang, mohon maaf ini kalau orang Islam yang ala cowok, kalau sebelum disunat dia pasti Berikan Bius. diberikan Dulu, dibius morfin. dulu Iya. ya. Ibu-ibu yang mau operasi sesar pasti dikasih morfin. 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 Nah, itu kan harus ada saran atau SOP-nya. SOP-nya dari Iya. dokter ya. Nggak boleh orang-orang lain yang bukan spesialisasinya terus mengasih morfin itu. Iya. Nah, narkotika golongan 3 biasanya kita bisa jumpai di apotek. Tetapi tetap saja narkotika golongan 3 ini harus sesuai dengan resep dokter. Oh. Tidak boleh ujuk-ujuk langsung beli obat yang mengandung narkotika golongan 3. Ya. Tetap saja kita tidak diperbolehkan menyalahgunakan karena di kandungan narkotika itu ada zat adiktifnya gitu loh. Contoh yang paling sederhana adalah misalkan Mbak Nadira ini sakit ya. Terus berobat atau mungkin ke dokter dulu. Dokter memberikan resep obat yang mengandung narkotika. Lalu dibeli di apotek Apotek. atau farmasi, diminum nih. Itu masuk penyalahgunaan apa enggak? Enggak kan? Enggak. Karena kan ada sesuai resep dokter. Oke. Beda lagi misalkan Mbak Nadira ini punya adik. Ya. Nah, sakitnya sama. Mm-mm. Tapi karena adiknya Mbak Nadira ini wis daripada ke dokter lebih baik pakai obatnya Mbak Nadira aja. Tapi habis Nah, itu penyalahgunaan apa enggak? penyalahgunaan. Seharusnya itu penyalahgunaan. Iya. Karena kita tidak bisa mengukur dampak di diri kita sendiri gitu loh. Setiap Dosisnya juga dosisnya berbeda. seperti apa. Makanya kenapa kok orang habis sesar atau misalkan orang habis sunat kok dia tidak ketergantungan sama morfin. Karena sudah Sesuai dosis. Nah, Pak. dokter sudah tahu dosisnya itu seperti apa ya. Iya. Iya. Nah, itu. Nah, banyak di Indonesia ini lebih ke penyalahgunaan yang narkotika golongan 1 Nah. seperti sabu, ekstasi, ganja, dan itu 3 terbesar Oh, itu trennya sekarang trennya ya. sekarang. Di golongan remaja juga begitu, Kakak? Iya, Oh, jadi tapi sabu. golongan remaja itu ada faktor yang membimbing mereka menggunakan narkotika golongan 1. Oh, oke. Ada rentetannya. Oh iya. Nggak langsung ujuk-ujuk diberikan narkotika golongan 1. Kalau kita tahu teman-teman yang ada di pinggir-pinggir jalan itu kedapatan ngelem juga. Oh. Itu efeknya sama, dia kepingin hike atau kepingin ngefly seperti itu. Katanya kalau sudah ngefly itu badan rasa enteng, habis itu bisa beraktivitas kembali seperti itu. Bisa juga dibuat untuk rekreasional ya kan. Nah, dari penggunaan tadi itu, Kak, penyalahgunaan itu mungkin dampak singkat dari dampak kesehatannya mungkin buat remaja-remaja itu apa ya, Kak? Ya, ini yang pertama pasti ketergantungan ya. Oh, ketergantungan. Adiksi iya. Terus untuk yang penyalahgunaan narkotika golongan 1 itu karena narkotika ini mempengaruhi sistem kerja otak, pasti otaknya yang kena. Nah, kalau di narkotika golongan 1 yang golongan ganja ya, jenis ganja, sabu sama ekstasi ini dampak efeknya itu ketika teratur pakai. Ya, Oh. Jadi di otak kita kan ada kayak jelly gitu loh ya. Iya. Nah, itu akan mengikis lapisan lemak itu sehingga saraf-saraf itu akan terbentur. Nah, kalau sudah seperti itu, yang keserang adalah sistem kerja otak. Dan itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Bener banget. Ya. Kalau misalkan yang lebih parah lagi adalah kalau sudah kerja otaknya tidak teratur, bisa jadi gila. Iya. Ya, seperti itu.
efeknya domino gitu ya, berawal dari yang awal rokok Iya, terus bisa sampai ngerokok, ke sana. iya, Baru nyampe ke narkotika. Soalnya narkotika golongan 1 ini mahal. Oh. Ya, Oke. 1 gram sabu itu bisa seperti 1 gram emas, bahkan lebih. Aduh, Wow. mending Makanya beli iya, emas. Orang-orang masih target gitu ya? target mereka awal-awal adalah anak-anak SMA. Jadi iya. dia nggak akan ngasih narkotika ke SD maupun SMP karena uangnya nggak akan cukup. Tapi kalau sudah SMA dia sudah punya uang saku, dijejeli tuh sama pengedar atau bandar. Habis gitu nanti ada paketnya, paket hemat gitu ya untuk anak SMA ya. Paket hemat. Iya. Iya. Nah, kalau sudah kecanduan nanti kalau mereka bekerja mereka akan meminta barang itu karena sudah kecanduan. Nggak bisa lepas gitu ya. Iya. Nah, sangat sulit sekali kalau sudah kecanduan. Nah, mungkin nih Kak dari BNN nih, mungkin ada program yang sedang berjalan untuk mengatasi hal tersebut, Kak. Iya, di BNN sendiri itu ada namanya program rehabilitasi atau bidang rehabilitasi. Jadi ada 3 bidang di BNN. Yang pertama adalah pemberantasan yang biasanya ngurusi memberantas pengedar sampai bandar ya. Lalu yang kedua itu bidang P2M seperti kami ini pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga rehabilitasi. Lah teman-teman di rehabilitasi ini yang kerjanya adalah untuk bukan menyembuhkan ya, berusaha iya. untuk memulihkan orang yang sudah kecanduan Kecanduan. narkoba. Ya, kita bilang bahwasanya orang yang sudah kecanduan narkotika atau narkoba itu nggak bisa sembuh, Oh, hanya bisa pulih. iya. Sampai di titik itu ya. Iya. Contohnya seperti ini aja, Mbak Nadira atau Mbak Nisa. Nisa sekarang ini kan nggak sedang lagi makan coklat. Oke. Iya. Tapi ketika saya bilang, Mbak tahu nggak rasanya coklat, pasti di pikiran kita sudah tahu, Kebayang. wah rasanya manis terus ya, kadang-kadang ada yang asam gitu ya. Nah orang yang sudah kecanduan entah itu ganja, sabu, ekstasi dan lain-lain itu seperti itu. Hmm. Oh, iya. Bahkan bisa yang namanya relapse. Ya, kalau sudah craving bisa relapse itu kembali lagi. Oleh karena itu kadang-kadang orang yang sudah kecanduan itu kalau pengen benar-benar lepas daripada setelah direhabilitasi, kepengin lepas daripada kecanduan narkotikanya, dia akan pergi dari lingkungannya. Oh, iya. Entah itu pindah rumah, entah itu pindah, iya pokoknya tidak di situ. Untuk membantu rehabilitasi. Iya, karena sendiri lingkungan gitu ya. yang pertama. Lingkungan yang pertama yang mempengaruhi orang itu untuk menggunakan narkotika lagi. Iya. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa penyalahgunaan nafza ini sangat berbahaya nih bagi kita semua. Iya betul banget, apalagi buat kita mungkin ya yang untuk Kesmas ini kan kita memang tujuannya bagaimana sih teman-teman yang ada di apalagi khususnya remaja itu biar bisa nantinya itu kedepannya akan menjadi harapan-harapan bangsa. Ya. Kalau sampai di masa remajanya aja sudah hilang, sudah pupus juga sudah harapan bangsa kita. Oke, baik, terima kasih Iya. Kak Bashir. Ya, sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali pertemuan kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali Iya. Iya. Deng- amin. dengan obrolan yang lebih asyik lagi tentunya. Betul. Oke teman-teman, itu saja dari kita ya. Iya, betul banget ini. Jadi dari kesimpulannya nih Nat, kan tadi nih sedih nafza, tenang atau ketergantungan? Berarti jawabannya adalah ketergantungan. Betul Oke. sekali. Oke, terima kasih Ya. Nisa. Terima kasih Nadira. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.